Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih yang sudah support channel ini, Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta atau general love reading untuk kalian yang berzodiak Taurus. Hai Taurus, teman-teman saya sama-sama berelemen tanah. Dan ini adalah bacaan eh, cinta untuk single maupun couple. Saya akan buka 2 deck kartu, yang ini untuk yang single dan nanti untuk yang couple. Saya ingatkan kembali, bisa resonate bisa tidak, karena memang banyak energi yang terbaca di sini. Dan sekali lagi mohon maaf kalau banyak bunyi-bunyian yang terdengar dan tidak terlalu jernih suaranya, karena saya belum mendapatkan tempat yang kedap suara gitu ya. Oke. Saya baru pindah ke sini. Oke, kartu pertamanya sudah muncul untuk kalian yang berzodiak Taurus, dan ini single ya my dear, single Taurus. Oke. Untuk yang single, apa yang terjadi dengan percintaan kalian? Oke. Nah, satu. Yang single mau ketemu orang baru enggak? Mau ketemu soulmate enggak? Ada yang lagi ada yang lagi nungguin soulmate enggak? Oke. Untuk kalian yang single, kartu pertama kalian adalah The Dead, dan ini bicara tentang sesuatu yang sudah selesai dan terjadi sesuatu hal lain yang baru. Oke, so untuk kalian yang berzodiak Taurus dan masih single dan baru putus, that's good karena udah putus ya. Berarti tinggal melanjutkan aja. Seterusnya mau gimana gitu. Itu kalau yang masih single. Tapi gimana dengan yang single? Ini emang untuk single ya. Jadi belibet. Oke. Tapi bagaimana dengan si single? Akan tetapi belum bisa move on dari hubungan yang lalu atau yang lama. Nah, ini dia nih. Jadi gini Taurus, kalau kalian memang menginginkan yang baru, silakan yang lama diselesaikan dulu. So, apakah itu akan bisa selesai dalam waktu dekat? Kalau kartunya bilang sih, iya bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Oke, karena itu akan mempengaruhi yang selanjutnya gitu. Gimana kalian bisa memulai sesuatu hubungan yang baru kalau kalian tidak bisa move on dari yang pertama. Mungkin udah putus sekian lama, entah berapa lama putusnya, tapi masih belum move on. Dan itu akan sulit buat kalian meneruskan hubungan ini. Kenapa? Ya gimana ya? Akan masih tertahan langkahnya untuk masalah untuk cerita masa lalunya tuh masih nahan si Taurus untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Dan pesannya untuk si Taurus, berhenti untuk membanding-bandingkan si mantan dengan yang baru, atau mungkin orang yang kalian suka pada saat ini gitu. Terus kalian banding-bandingkan dengan mantan, baik dalam konotasi positif maupun negatif. Positif tuh misalnya gini, oh ya baikan yang ini dibandingin yang dulu gitu, itu positif kan, karena yang sekarang lebih dibanding yang dulu lebih baik gitu ya misalnya. Tapi nggak usah membanding-bandingkan gitu. Kenapa? Karena nanti kalian malah jadi susah move on ya.
Karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, setiap orang itu punya plus minusnya masing-masing. Jadi nggak perlu aja dibanding-bandingin gitu. Udah aja sih terima nasib apa yang sekarang misalnya ada yang diincer ya terima nasib, nanti kalau sama dia ya harus terima dia apa adanya gitu ya. Tapi untuk si single Taurus memang harus berhenti dulu atau sudah move on dari yang lama baru ingin menuju yang baru ya. Kemudian ada Temperance, ada yang bisa dipertimbangkan nanti untuk dijadikan pasangan yang selanjutnya. Untuk si single yang memang menginginkan punya pendamping lagi atau punya pacar lagi gitu ya, atau seseorang yang mungkin bisa dijadikan tempat curhat gitu. Kalau yang nggak punya tempat curhat, ke saya aja curhat ya. Boleh sih, ada sih yang menghubungi untuk personal reading tapi buat curhat, ada yang kayak gitu. Ada ya, tidak apa-apa, saya senang-senang aja sih jadi tempat curhat. Oke, so di Temperance akan ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan bila kalian ingin memulai satu yang baru ya. Untuk kalian yang Taurus, apalagi pesannya yang single. Oke, pesannya what happened? Untuk kalian yang masih mempertimbangkan apakah orang tersebut cocok untuk kalian, ini untuk Taurus yang single tapi udah punya gebetan nih, udah punya orang yang dituju nih, ada kabar baiknya sih untuk kalian. Ada kartu Two of Cups-nya sih, so means bisa jadi orang tersebut soulmate buat kalian. Asik ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk diteruskan. Selanjutnya adalah The High Priestess. Kalau kalian sudah mungkin dengan seseorang atau ngincer seseorang, dan akan ada banyak hal baik yang terbuka untuk kalian, dan akhirnya kalian mengetahui bahwa orang tersebut memang orang yang cocok untuk kalian. Itu satu. Yang kedua adalah Taurus yang menantikan apakah akan ada orang yang seperti itu, orang yang bisa menjadi partner kalian di kemudian hari. Dan ya silahkan diteruskan saja karena bisa dipertimbangkan sebagai memang soulmate kalian gitu ya. Ini lagi kartunya lagi bagus. Ada Queen of Cups, akan ada orang yang datang kepada kalian membawakan cinta yang utuh, membawakan cinta yang memang untuk kalian, cinta yang solid, dan itu bagus banget. So makanya saya bilang kartunya lagi bagus, jadi perlu dipertimbangkan lah ya. Baik yang udah punya gebetan atau udah ada yang diincar maupun yang masih bertanya-tanya apakah akan ada, ya jawabannya ya akan ada. So it's good. Ada The Star. The Star bicara tentang future. So akan ada future untuk kalian, akan ada masa depan untuk kalian bersama orang yang kalian incer itu, gitu ya. Terus ini nggak tahu salah satu atau dua-duanya nih bucin. Oke, ini belum pasangan aja udah kelihatan dari depan naga-naganya, ujung-ujungnya itu bakalan saling mencintainya segitunya gitu loh. Oke, untuk kalian Taurus yang kemarin berada di hubungan yang salah atau hubungan yang tidak menyenangkan, tidak bikin nyaman atau yang toksik, untuk kali ini kalian akan mendapatkan orang yang berbeda dengan yang dulu gitu, dan itu sangat berpengaruh dengan ini ya masa depan kalian gitu ya. Oke, apalagi pesannya untuk kalian yang Taurus? Nothing di sini. Baik.
ada Eight of Pentacles yang terbalik. So tidak lagi ada hubungan yang dilandasi oleh salah satu aja yang bekerja keras atau mengusahakan hubungan ini gitu. Nah, di hubungan yang baru akan ada kayak apa ya, timbal balik gitu. Yang satu mengusahakan, yang lain juga mengusahakan, jadi sama-sama mengusahakan, jadi nggak kerja sendiri gitu loh Taurus. Untuk yang kemarin-kemarin mengalami yang seperti itu ya, kali ini tidak. So it's good, bagus banget iya. Oke, lanjut dengan Two of Cups. Kalau kalian menunggu soulmate, apakah akan datang? Iya, akan datang. Ada komitmen, ada soulmate, dan ini ada di bawah kartu Queen of Cups. So bagus banget. Kalau saya bilang tadi akan ada yang datang, kan ada yang datang memberikan cinta yang solid, ya akan memberikan cinta yang solid dengan adanya Two of Cups ini gitu. I don't know how, saya tidak tahu kenapa saya sangat menyukai kartu yang ini gitu. Karena beberapa kali orang yang datang ke saya untuk personal reading dan menanyakan apakah pasangannya ini adalah soulmate-nya, dan kartu ini terbuka, dan iya, saya bilang iya itu soulmate, dan sampai sekarang orang-orang tersebut masih sama pasangannya gitu karena ada kartu soulmate-nya. Mungkin ada yang tanya di situ, kalau twin flame gimana Mbak? Bisa aja, tapi saya ingatkan kepada kalian ya, twin flame itu tidak seperti soulmate. Kalau soulmate itu lebih mudah untuk terdeteksi, tapi kalau twin flame itu harus melalui serangkaian kejadian, kemudian trial and error gitu. Maksudnya kita bakalan ketemu dulu sama yang fake dulu gitu, yang nggak yang kayak gini, oh kayaknya ini soulmate gitu, tapi ternyata bukan gitu ya. Sorry, untuk dapetin yang solid itu lumayan berliku perjalanannya ya untuk menemukan si twin flame. Kalau soulmate gampang banget kelihatan, dan kalau kartu ini yang keluar saya lebih cenderung bilang soulmate dulu gitu. Terus ujung-ujungnya apakah itu jadi twin flame ya nanti aja, nggak usah diomongin dari depan gitu ya Taurus yang single. Oke, ada King of Wands. Well, orang tersebut adalah bukan orang baru sama sekali. Kalau baru sama sekali tuh kalian nggak pernah kenal dia sama sekali sebelumnya, itu baru. Tapi yang di sini di kartu kalian yang ini, kalian sudah tahu orang itu kenal, atau bisa juga kenalnya baru, ya kenal gitu aja gitu. Tidak tadinya tidak berpikir bahwa orang tersebut bisa menjadi soulmate gitu, tapi tahu-tahu setelah dijalani kok nyaman, kok akhirnya bisa bersama dia gitu ya. So ya kalau kalian menunggu orang yang benar-benar baru, ini nggak benar-benar baru sih, at least kalian sudah mengenal dia dari masa lalu atau pernah kenal lah sama dia gitu. Terus kalau ada yang tanya mantan gimana, nggak usah mikirin mantan, saya nggak ngomongin mantan di hari ya, hari ini tidak mantan. Oke. Tapi intinya adalah orang tersebut memang bukan sama sekali baru, tapi sudah kalian kenal sebelumnya gitu ya. Oke, lanjut dengan Nine of Pentacles. Oke, apakah hubungan ini solid? Iya, udah jelas solid tadi ya. Nah, dengan adanya Nine of Pentacles di kartu terakhir ini ya, ini menandakan bahwa jika kalian bersama orang tersebut, kalian akan menghadapi hal-hal yang luar biasa yang sebelumnya tidak kalian dapatkan gitu, atau tidak kalian alami sebelumnya gitu loh. Jadi ini memang kartu yang bagus banget untuk kalian yang berzodiak Taurus dan masih single dan mungkin menantikan seseorang untuk bersama.
kalian. Baik, untuk selanjutnya saya buka Whisper of Love. Saya butuh 2 ya, karena ini bacaan cinta. Oh, kayaknya terbalik ya. Satu lagi ya. Oke, yang jatuh di bawah saya biarin aja karena saya pilih yang ini ya. Oke, biarin aja. Nanti aja ya kalau saya nunduk-nunduk, iya repot. Oke, dan satu dari Love Oracle card untuk kalian yang single. Aduh, ini saya buka tapi 2, jadi ya udahlah ya. Nih kartu yang pertama. Saya selalu bilang kartunya tuh pasti nyambung. Kalau depannya udah bagus, ada solid offer dari orang yang memang pengen bersama kalian, ingin bersama kalian. Terus saya bilang ada soulmate, and then kartu yang terbuka di oracle-nya adalah I love you. I love you. These are powerful word. Ini adalah kata-kata yang powerful. That's good. Oke. Lanjut dengan physical touch. Oke. Sentuhan. Gambarnya aja gitu ya. Lihat tuh. Oke. A tender touch can mean so much. Okay, so yeah. Congratulations untuk kalian yang Taurus dan lagi menunggu seseorang. Kalau itu udah kalian incer dan dia kemungkinan adalah soulmate kalian. Kalau yang belum akan ada, kapan? Saya nggak bisa bilang kapan waktunya karena banyak yang nonton. Kan semua orang pasti beda-beda. Masa saya bilang misalnya besok dan semua orang ketemu soulmate-nya besok, itu aneh banget ya. Oh my god, 3 kartunya, mohon maaf ya, 3 ya udahlah ya. Ada the butterfly, ada relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. See, ini butterfly sesuatu yang baru ya, lahir dari ulat kemudian jadi kepompong, and then jadi butterfly atau jadi kupu-kupu. See, ada nanti sesuatu yang baru untuk kalian. Tapi ini ada X juga. X ini biasanya sesuatu yang menyakitkan. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ini adalah masa lalu kalian. Ini yang kemarin-kemarin kalian rasain. Kalau memang kalian tersakiti di relationship yang sebelumnya, dan yang ini tidak. Gitu ya. Engagement ring. Ya saya bilang, oke, nanti pasti ada yang bilang, gimana engagement sih mbak, baru mau ketemu, masa udah langsung begini. Loh, kalau dia soulmate, nggak usah tahunan ketemunya. Ada yang 5 tahun pacaran, ternyata nikahnya sama orang lain gitu, karena ada yang begitu. Tapi ada yang baru 5 bulan ketemu, cocok, dan akhirnya menikah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. So, itu yang terjadi ya. So, akan ada engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. So iya, union itu biasanya bicara tentang twin flame ataupun soulmate. Oke, saya harus cut dulu sebentar karena kartu yang di bawah harus saya bereskan. Nanti saya teruskan untuk selanjutnya untuk kalian yang Taurus dan sudah punya relasi. Dan bagian yang ini adalah untuk kalian Taurus yang sudah punya hubungan. Mohon maaf tadi harus saya cut karena kartunya ada yang jatuh. Saya harus ambilkan dulu. Oke, saya pakai Wheel of the Year ya untuk yang sudah punya hubungan, apa yang terjadi dengan hubungan kalian. Oke. Oke. Baiklah. Oh. Kartu pertama kalian adalah Ace of Swords. Benar? Iya, Ace of Swords yang terbalik. Di sini kalian mempunyai hubungan yang secara emosional memang luar biasa. Tapi itu kayak mendingin.
bukan mendingin, menjadi dingin gitu ya. Yang tadinya emosional tapi kemudian surut dan kemudian eh, jadi kayak, saya nggak bilang ghosting tapi bisa juga ghosting ya. Oke, bisa juga ada yang ditinggalkan karena ghosting itu tadi ya, nggak ngasih apa, nggak ngasih clue dulu, nggak kasih tanda-tanda, tiba-tiba ngilang kayak gitu ya, Taurus. And then secara emosi memang udah nggak ada lagi di situ, nggak tahu kenapa, mungkin ada third party, enggak, bukan itu masalahnya. Oke. Untuk kalian Taurus yang memang sedang punya masalah dalam hubungannya, karena memang yang terlihat di sini seperti itu ya. So kalau tidak berarti ini bukan kalian ya Taurus ya. Oke. Ada Seven of Swords yang juga terbalik. Oke, kemarin-kemarin itu hubungannya menjadi seperti dingin, emotionally hilang gitu, karena memang kemarin ada campur tangan dari orang di sekitar, mungkin keluarga, mungkin teman gitu. Jadi memang ada campur tangan dari orang lain, jadi yang bikin hubungannya seperti mendadak dingin gitu ya. Apalagi yang bisa dilihat di sini. Oke. Yang saya lihat adalah yang turut campur adalah orang-orang yang dituakan. Jadi mungkin kakak itu, kemudian orang tua, mungkin tante, om, bude, kayak gitu-gitu, atau memang teman tapi yang memang kalian hormati dia sebenarnya gitu, dan kalian dengar saran-sarannya, tapi itu justru yang ngerusui kalian atau turut campur dalam hubungan percintaan kalian gitu kan. Oke, lanjut dengan Seven of Cups yang terbalik gitu. Ini tentu saja bikin kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi hubungannya hambar, terus mau diterusin juga agak susah gitu kan, terus bikin nggak nyaman juga, ya ampun. Oke, apalagi yang bisa diambil di sini? Ah, kalian ngerasa impian kalian untuk hubungan ini kok kayak berakhir ya, impiannya udah kayak terbang gitu ya, kemana entah. Kemudian ada Two of Wands yang terbalik, oke. Yang tadinya merasa kayaknya ini bisa dijadikan sebuah hubungan yang terjalin bersama-sama, tapi ternyata enggak gitu. Untuk kalian yang nonton dari depan, kalian tahu bahwa untuk single Taurus kartunya bagus banget, tapi untuk couple Taurus hubungannya ini seperti ya gitulah, ya nggak diterusin enggak gitu ya. Jadi kayak ya, masalahnya apa? Masalahnya adalah hanya satu orang aja yang mengusahakan, bukan dua-duanya gitu. Either kalian atau dia gitu. Yang satu bekerja keras, yang satu eh, cuek aja, yang satu mengusahakan, terlalu mengusahakan, yang satu enggak. Jadi kayak kedua belah pihak nggak bersinergi gitu. Kalau kalau ini yang terjadi di dalam hubungan percintaan kalian Taurus yang udah punya seseorang, ya buat saya sih kalau hubungannya masih bisa diperbaiki, monggo silakan diperbaiki. Tapi kalau toksik dan malah menyakitkan kalian, membuat kalian gak nyaman, ya jangan. Masa iya kayak gitu mau diterusin gitu ya? Ya jangan. Terus apa lagi nih? Karena yang satu ngerasa dia punya
pendapat tidak didengar, yang satu lebih bersuara gitu ya. Jadi yang satu lebih iya 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 udah diturutin kayak gitu, tapi ternyata nggak ini juga ya, nggak berhasil juga karena udah diturutin nih maunya gitu, yang satunya yang lebih dominan gitu, tapi tetap aja itu tidak membuat hubungan kalian menjadi solid gitu ya. Kenapa ini energinya berat? Ada high priestess. Oke, karena yang terbuka juga cuma satu orang, yang lainnya nggak terbuka. Yang satu bisa menerima, memahami yang lainnya enggak. Jadi emang dua sisi yang sangat berbeda kalian itu ya. Dengan siapapun kalian yang di link, coba saya lihat, nggak kelihatan sih apa aja zodiaknya, tapi yang jelas seperti dua orang yang sebenarnya totally different gitu ya, sangat berbeda, tapi mencoba untuk menyatukan. Tapi pada saat disatukan, ternyata kalian mengerti ada banyak perbedaan gitu. Terus mau diterusin aja atau gimana Mbak Lucia? Itu saya balikin lagi sih ke kalian, Taurus. Saya cuma mau bacain pesennya aja dari tarot bahwa itu memang hubungannya udah secara emosi udah nggak ada di situ lagi gitu. Oke. Terus yang selanjutnya ada King of Swords yang terbalik. Ya kalau King of Swords-nya tidak terbalik, ini memang masih ada hal-hal yang bisa mungkin disatukan secara emosional, tapi kali ini kayaknya agak susah karena kalau hubungan itu sudah nggak ada ikatan di sini. Di sini nih, di dalam inner, di dalam diri secara emosional, kalau tidak bisa disatukan lagi secara emosional memang akan sulit gitu loh. Dan ini kelihatan banget seperti itu. Oke. Lanjut dengan Nine of Cups yang terbalik. Ini jelas banget bukan cuma kalian yang udah nggak ngerasa nyaman di hubungan yang ini, tapi teman-teman kalian juga udah nggak dukung gitu, dan teman-teman kalian juga ngeliat kayak ini kalian nih udah nggak saling cinta lagi atau gimana nih gitu. Jadi secara emosional emang orang lain bisa melihat dan bisa merasakan gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada lagi di orang lain aja gitu, orang lain aja lihat itu adalah hal yang udah nggak nyambung gitu, nggak kayak dulu waktu baru pertama ketemu misalnya ya, udah nggak nyambung di situ. Terus ya akhirnya mereka juga nggak dukung karena ngerasa ya si Taurusnya berubah atau si dianya jadi berubah hanya karena hubungan kalian seperti ini gitu loh. Udah nggak ada lagi yang bisa diselebrasi, yang bisa dirayakan untuk bersama-sama dengan teman-teman kalian atau juga keluarga kalian juga bisa. Ini sekumpulan orang ya, bisa teman, bisa juga keluarga, dan mereka sudah menyadari itu gitu loh. Oke. Ada Knight of Wands. Apa yang terjadi adalah ada yang masa lalunya mengejar balik ya sekarang. Either kalian yang Taurus, masa lalu kalian mengejar kalian kembali atau datang lagi, atau si dia yang dealing dengan si Taurus, masa lalunya ngejar balik atau memang datang lagi gitu. Karena talking about mantan aja sih, tapi bisa juga orang dari masa lalu yang tiba-tiba datang dan mungkin
sedikit mengganggu si Taurus yang sudah punya pasangan ini gitu ya, yang sudah dealing dengan seseorang, dan akhirnya bikin si Taurus atau orang yang dealing dengan Taurus ini mikir, kok kayaknya hubungan ini susah untuk diteruskan, atau mendingan dengan orang lama ini yang datang lagi gitu. Terus orang lama yang datang itu cukup mengganggu hubungan ini, mengganggu. Mungkin dia tidak bermaksud mengganggu, tapi memang akhirnya jadi terganggu karena itu gitu. Karena ya itu tadi, gini deh, jangan nyalahin third party ya, jangan nyalahin orang ketiga, karena di sini tidak ada kartu third party-nya ya, yang Three of Swords itu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya hubungannya sudah mendingin sebelum orang masa lalu itu datang gitu. Jadi sebenarnya hubungannya memang sudah tidak solid, komunikasinya tidak solid, emosional sudah tidak terkoneksi, itu secara perasaan, visi dan misinya juga udah nggak ketemu gitu. Terus tiba-tiba ditambah lagi ada orang masa lalu yang datang, ya udah jadinya seperti itu gitu. Kemudian ada Knight of Swords yang terbalik. Ini terasa bahwa either kalian atau orang yang dealing dengan kalian Taurus itu nggak mau mengusahakannya gitu, atau dua-duanya nggak mau mengusahakannya. Jadi dibiarkan stuck begini aja, dibiarkan ya udahlah, nggak tahu mau dibawa kemana, ya udah lihat aja nanti, atau bahkan berusaha untuk ghosting, berusaha untuk jauh-jauh, berusaha untuk tidak terkoneksi lagi, menjauh gitu. Wow, energinya berat untuk Taurus yang punya hubungan ya. Oke, saya buka dari Whisper of Love. Thank you. Oh, dipilihin tuh Ben. Saya pilih satu sendiri ya. Oke. Dan untuk ini yang satunya adalah baiklah. Yang satu, yang ini adalah Love Oracle Card. Saya kalau berat ikutan pusing loh. Heran ya. Yang saya bacain bukan zodiak saya, zodiaknya Taurus, tapi energinya berat. Saya ikutan pusing. Tiba-tiba tadi waktu yang single kan happy bener ya, karena memang happy gitu, vibe-nya happy. Tiba-tiba ke yang couple berat gitu ya. Ada practice compassion, see things from fresh perspektif. Mungkin ini yang harus kalian lakukan, melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih segar, atau ya ilangin deh stres-stresnya dulu, clearin kepala kalian, atau isi di dalam kepala kalian dan di dalam hati kalian, di clearin dulu, dihapusin dulu, dibersihin dulu, supaya bisa melihat hal-hal itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Oke. Dan yang selanjutnya adalah the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Ya, memang yang paling nyata itu cinta, katanya gitu. Ya gimana kalau cintanya udah nggak ada, mau nerusin kayak gimana lagi nih ya, susah memang. Oke. So balik lagi deh, pada saat kalian ketemu dengan si dia yang dealing sama kalian, apa landasannya? Semoga itu cinta, karena kalau landasannya bukan cinta, ya susah nanti diteruskan gitu ya. Kemudian Love Oracle card-nya bilang tentang palm tree, stability, security, permanent, growth, endurance, and flexibility. Mungkin ini yang perlu juga dipertimbangkan oleh kalian, oke? Dalam menjalin hubungan memang harus ada security, bukan security satpam gitu ya. Bukan, maksudnya perasaan secure, perasaan aman,
bahwa bersama dia kalian bisa melakukan hal-hal hebat, bersama dia kalian dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Harus ada rasa secure yang seperti itu gitu, rasa aman yang seperti itu, karena kalau nggak ada ya nanti bubar jalan gitu. Tapi kalau memang itu sudah tidak ada lagi dalam hubungannya, agak susah ya. Growth, bertumbuh bersama, kemudian apalagi permanen, ya harus permanen ya, masa tidak ada hubungan yang diharapkan putus ya kan. Tapi ya memang energi yang ada untuk kalian yang couple berat untuk saat ini, untuk bacaan ini. Saya tidak tahu ini resonate dengan kalian atau tidak, tapi ada couple yang seperti itu. Sedangkan untuk yang single malah jauh lebih baik. Oke, baik, sekian aja bacanya, kayaknya udah kepanjangan ya. Semoga bisa diambil apa yang menjadi pesan, dan semoga kalian semua berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love and bye.